Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai psikologi sufi dalam makomat dan ahwal. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Andre Parana Surya. Kemudian ada Lia Indah Cahyani, dan yang terakhir ada Anindya Rossi. Untuk lebih spesifiknya, materi yang akan kami bahas yaitu pengertian makomat, kemudian macam-macam makomat, lalu ada juga pengertian ahwal dan macam-macam ahwal. Yang pertama yaitu pengertian makomat. Secara harfiah, makomat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk arti sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat kepada Allah. Pada intinya, makomat menurut bahasa adalah tahapan, sedangkan menurut istilah adalah upaya sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan untuk mencapai makrifatullah, di mana upaya tersebut telah menjadi sifat yang menetap pada diri seseorang. Dalam bahasa Inggris, makomat dikenal dengan istilah stage, yang artinya tangga. Sedangkan dalam ilmu tasawuf, makomat berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui riyadah dan ibadah maupun mujahadah. Menurut Abu Bakar Nasr As-Sarraj, makomat dalam tasawuf merupakan jalan panjang secara berjenjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makomat dalam tasawuf adalah taubat, wara, zuhud, fakir, dan sabar. Kesimpulan yang bisa diambil makomat sendiri intinya adalah kedudukan seorang pejalan spiritual atau sufi di hadapan Allah yang diperoleh melalui kerja keras dalam beribadah kepadanya, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, serta latihan-latihan keruhanian budi pekerti yang dapat membuatnya memiliki syarat-syarat dalam melakukan usaha-usaha untuk menjalankan berbagai kewajiban dengan baik dan mendekati sempurna. Kemudian lanjut ke pengertian ahwal. Secara bahasa, al-ahwal merupakan jamak dari kata tunggal hal yang berarti keadaan atau sesuatu, keadaan ruhani. Menurut Harun Nasution dalam bukunya Abudinata Akhlak Tasawuf, hal atau ahwal merupakan keadaan mental, perasaan senang, perasaan takut, perasaan sedih, dan sebagainya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Tim Penyusun MKD Lain Sunan Ampel Surabaya menerangkan bahwa ahwal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal saleh yang mensucikan jiwa atau sebagai pemberian semata. Kemudian kesimpulannya, ahwal adalah suasana atau keadaan yang menyelimuti kalbu yang diciptakan sebagai hak prerogatif pada Allah dalam hati setiap hambanya. Tidak ada sufi yang mampu merubah keadaan tersebut apabila datang saatnya atau memperhatikannya apabila pergi. Oke, untuk yang selanjutnya kita ke macam-macam makomat. Yang pertama yaitu tobat. Tobat adalah orang yang menempuh jalan sufi terlebih dahulu harus bertobat dari dosa yang dilakukan oleh anggota badan maupun yang tersembunyi di dalam hati. Para sufi dalam menempatkan taubat, dalam ejaan bahasa Indonesia ditulis taubat sebagai stasiun pertama dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Hamdan mengatakan bahwa taubat adalah kembali dari sesuatu yang diketahui tercela kepada sesuatu yang terpuji.
Al-Ghazali memberikan definisi yang sama bahwa taubat adalah kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan, kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat. Para ulama menyebutkan bahwa taubat adalah membersihkan hati dari segala dosa. Imam Al-Haramain mengartikan taubat sebagai meninggalkan keinginan untuk kembali melakukan kejahatan yang sama karena membesarkan Allah dan menghindari kemurkaannya. Taubat bukan hanya sebagai penghapus dosa, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taubat yang dimaksud sufi adalah taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang tidak kembali berbuat dosa. Terkadang taubat itu tidak dapat dengan sekali saja. Taubat itu mulai dari dosa-dosa besar hingga bersih. Kemudian meninggalkan dosa-dosa kecil, perbuatan-perbuatan makruh dan syubhat. Dengan demikian, calon sufi betul-betul harus bersih dari dosa. Kemudian yang kedua yaitu wara. Wara yaitu meninggalkan segala sesuatu yang syubhat, yaitu segala sesuatu yang diragukan hukumnya, tidak jelas halal atau haramnya, dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna. Definisi wara menurut Abu Zakaria Al-Ansari adalah menjauhkan diri dari syubhat dan dari yang tidak membawa kebaikan dalam kehidupan agama walaupun halal. Imam Al-Kusyairi mengutip perkataan Ibrahim bin Adam yang mengatakan bahwa wara adalah meninggalkan yang syubhat dan segala yang tidak jadi kepentingannya, yaitu segala yang berlebih-lebihan. Dilihat dari segi jenisnya, wara terbagi menjadi dua, wara anggota lahir dan wara batin. Wara anggota lahir adalah tidak menggerakkan anggota badan melainkan kepada yang diridhai Allah, sedangkan wara batin adalah tidak memasukkan kepada ingatan dan kenangan kecuali hanya Allah. Al-Sarraj membagi wara kepada 3 tingkatan. Yang pertama, memelihara diri dari syubhat. Yang kedua, memelihara diri dari yang halal yang akan membawa kepada kemaksiatan, dan memelihara diri dari sesuatu yang halal yang akan membawa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu zuhud. Zuhud yaitu mengosongkan hati dari cinta terhadap dunia dan menjalani hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala dan memusatkan hati kepada cintanya. Zuhud artinya meninggikan dunia dari hidup kemateriaan. Bukan saja dari yang haram tapi juga yang halal. Dalam hal ini, calon sufi mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Dalam pengasingan itu, mereka banyak beribadah kepada Allah seperti berpuasa, membaca Al-Quran, dan salat sunnah, di samping salat fardu. Bagi seorang sufi, zuhud merupakan stesen penting yang harus dilalui. Tanpa jalan zuhud, calon sufi tidak akan mencapai derajat sufi. Ahmad bin Hanbal membagi zuhud kepada 3 macam. 1. Zuhud awam dengan meninggalkan yang haram. 2. Zuhud orang khawas yang meninggalkan yang halal. Dan 3. Zuhud orang arif yang meninggalkan apa saja yang akan menghalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu fakir. Fakir sendiri yaitu menjalani hidup dengan kesadaran bahwa ia hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fakir dapat diartikan berhajat kepada sesuatu. Menurut Ibnu Qudamah, fakir atau al-fakir adalah orang yang berhajat kepada sesuatu. Karena itu selain Allah adalah fakir, karena ia selalu berhajat kepada Allah dan selalu memerlukan kemurahannya. Pengertian serupa dikemukakan Al-Ghazali. Menurutnya, sikap fakir yang senantiasa berhajat kepada Allah adalah sebagian dari iman dan buah dari makrifat yang mendalam, sehingga dari pandangan si fakir merasakan bahwa ia selalu berhajat dan berkehendak kepada Allah. Sikap mental yang seperti ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Fatir ayat 15. Orang sufi tidak menolak dirinya untuk menerima pendirian dan bantuan orang lain, namun
Dalam menerima pendirian dan bantuan, mereka mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama yaitu benda yang diberikan apakah halal, haram, atau syubhat. Yang kedua, si pemberi tidak mempunyai tujuan untuk keuntungan atau kepentingan sendiri. Yang ketiga, tujuan pemberi hanyalah mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian ada sabar. Sabar yaitu sabar dalam menjalani perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi kesulitan, dan sabar atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sabar, sebagaimana dikatakan Abu Zakaria Al-Ansari, merupakan kemampuan seseorang mengendalikan diri terhadap sesuatu yang terjadi, baik yang disenangi atau yang dibenci. Menurut Qasim Junaidi, sabar adalah mengalihkan perhatian dari urusan dunia kepada urusan akhirat. Dikatakan juga bahwa beralih dari nafsu kepada Allah merupakan sesuatu yang sulit. Al-Ghazali menyebutkan sabar sebagai kondisi jiwa dalam mengendalikan nafsu yang terjadi karena dorongan agama. Al-Ghazali membagi sabar kepada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu sabar tertinggi, yaitu sifat yang mampu menghadapi semua dorongan nafsu sehingga nafsu benar-benar dapat ditundukkan. Untuk mencapai sabar, diperlukan perjuangan yang terus-menerus sebagaimana yang disebutkan dalam surat Muhammad ayat 31. Sabar orang-orang yang tingkatan kedua yaitu sabar orang-orang yang sedang dalam perjuangan. Pada tahap ini terkadang mereka dapat menguasai hawa nafsu, tetapi terkadang mereka dikuasai hawa nafsu sehingga bercampur aduk antara yang baik dan yang buruk. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 44, mereka itu tidak lain bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Yang ketiga yaitu tingkat terendah yaitu sabar karena kuatnya hawa nafsu dan kalahnya dorongan agama. Allah berfirman dalam surat Al-Sajdah ayat 13, akan tetapi tetaplah kebenaran itu dariku. Sesungguhnya aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Macam selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal yaitu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung selain kepadanya dan tidak pula kepada amal perbuatannya atau nafsunya. Tawakal berasal dari verba wakala, berarti keteguhan hati dalam menyerahkan urusan kepada orang lain. Keyakinan itu muncul sesudah timbul rasa percaya kepada orang lain yang diserahi urusan tadi, bahwa ia betul-betul mempunyai sifat kasih sayang terhadap yang memberikan perwakilan dan dapat membimbing yang mewakili itu. Dengan pengertian tawakal, seperti yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa tawakal sebagai sikap mental seorang sufi merupakan hasil dari keyakinan yang bulat sepenuhnya kepada Allah. Diyakininya Allah ada dengan sendirinya. Allah menciptakan segala hal, segala-segalanya. Pengetahuannya maha luas. Karena keyakinan ini mendorong seseorang sufi menyerahkan urusannya kepada Allah, maka hatinya tenang, tentram, tidak timbul rasa curiga. Tawakal sendiri mempunyai 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu bidayah, pemula, yakni tawakal pada tingkat hati yang selalu merasa tentram terhadap apa yang sudah dijanjikan Allah. Yang kedua, tingkat mutawassitah atau pertengahan, yakni tawakal pada tingkat hati yang merasa cukup menyerahkan segala urusan kepada Allah karena yakin bahwa Allah mengetahui keadaan dirinya. Yang ketiga, tingkatan nihayah atau terakhir, yakni tawakal pada tingkat terjadinya penyerahan diri seseorang pada ridho atau merasa lapang menerima segala ketentuan Allah. Tawakal ini menyerah sebulat-bulatnya kepada Allah. Pada tahapan ini, seseorang bagaikan berada di depan orang yang memandikannya. Ia menerima apa yang diinginkan oleh yang memandikannya.
ia tidak bergerak dan tidak pula menolak. Macam yang terakhir adalah ridho. Ridho yaitu menerima dengan senang hati segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa ketentuannya lebih baik daripada keinginannya. Ridho adalah sesuatu sikap mental yang mesti dimiliki dan dijalani oleh seorang sufi. Karena dengan sikap mental ini, kebersihan, kesempurnaan, dan ketinggian rohani dapat dicapai. Menurut Al-Qusairi, ridho adalah tidak menentang apa yang telah ditetapkan Allah. Pengertian serupa dikemukakan oleh Ibnu Kafir yang menyatakan bahwa ridho adalah tenangnya hati dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah. Hati menyesuaikan dan merasakan apa yang diridhai Allah dan apa yang telah dipilihnya. Robiah Al-Adwiyah mengatakan bahwa yang disebut ridho adalah ketika mendapat bencana, perasaan cinta kepada Allah sama seperti saat mendapatkan nikmat. Ridho pada mulanya merupakan penemuan jiwa yang diperoleh melalui usaha manusia, sedangkan terciptanya ridho semata-mata karena karunia-Nya Allah yang diberikan kepada seseorang yang dikehendaki dan diridhoinya dengan ridhonya. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir dari bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Selanjutnya kita berpindah ke macam-macam ahwal. Yang pertama yaitu muqarabah. Secara literal, muqarabah berarti menjaga atau mengamati tujuan, sedangkan secara terminologis berarti melestarikan pengamatan kepada Allah dengan hatinya. Sedangkan manusia mengamati pekerjaan dan hukum-hukumnya dan dengan penuh perasaannya. Allah melihat darinya dalam gerak dan diamnya. Menurut Al-Qusairi, muraqabah adalah keadaan mawas diri kepada Allah, dan mawas diri juga berarti adanya kesadaran sang hamba bahwa Allah senantiasa melihat dirinya. Sang hamba, lanjut Al-Qusairi, hanya akan sampai kepada muraqabah ini setelah sepenuhnya melakukan perhitungan dengan dirinya sendiri mengenai apa yang telah terjadi di masa lampau, memperbaiki keadaannya di masa kini, tetap teguh di jalan yang benar, memperbaiki hubungannya dengan Allah sepenuh hati, menjaga diri agar setiap saat senantiasa ingat kepada Allah, taat kepadanya dalam segala kondisi. Baru setelah ini semua dilakukan, Allah melihat perbuatannya dengan mendengar perkataannya. Muraqabah menurut Al-Sarraj adalah keadaan rohani sang hamba bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Selanjutnya tentang muraqabah ini, Al-Sarraj menunjuk ungkapan Al-Darani yang menyatakan bagaimana mungkin tersembunyi bagi Allah apa-apa yang ada di dalam hati. Tak ada di dalam hati kecuali apa yang telah Allah berikan ke dalamnya. Selanjutnya macam yang kedua adalah qurb. Secara literal, qurb artinya dekat darinya dan kepadanya. Menurut Sari Al-Saqati, qurb atau mendekatkan diri kepada Allah adalah taat kepadanya. Sementara Ruwaim Ibnu Ahmad ketika ditanya tentang qurb, ia menjawab, yaitu menghilangkan setiap hal yang merintangi dirimu untuk bersamanya. Dalam pandangan Al-Sarraj, qurb adalah penyiksaan sang hamba dengan hatinya akan kedekatan Allah kepadanya. Maka ia mendekat kepada Allah dengan ketaatannya dan mengerahkan segala keinginannya kepada Allah semata dengan cara mengingatnya secara kontinu baik pada keramaian maupun dikala sendiri. Kedekatan Allah kepada hambanya banyak disebut dalam firman-Nya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang isinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kemudian macam selanjutnya ada mahabbah atau cinta. Secara literal mengandung beberapa pengertian sesuai dengan
asal pengambilan katanya. Mahabbah berasal dari kata habbah, yang berarti benih yang jatuh ke bumi, karena cinta adalah sumber kehidupan sebagaimana benih menjadi sumber tanaman. Dalam perspektif tasawuf, mahabbah bisa ditelusuri maknanya menurut pandangan para sufi. Menurut Al-Junaid, cinta adalah kecenderungan hati, yakni hati cenderung kepada Tuhan dan apa-apa yang berhubungan dengan Tuhannya tanpa usaha. Cinta menurut pemuka sufi lain adalah mengabdikan diri kepada yang dicintainya. Ali Al-Qattani juga memandang cinta sebagai menyukai kepada apa yang disenanginya dan apa-apa yang datang dari yang dikasihinya. Selanjutnya ada khauf. Menurut Al-Qushairi, takut kepada Allah berarti takut kepada hukumnya. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 175, maka takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakuti kamu dengan kawan-kawannya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar ingin beriman. Khauf, yang artinya takut, adalah masalah yang berkaitan dengan kejadian yang akan datang, sebab seseorang hanya merasa takut jika apa yang dibenci tiba dan apa yang dicintai sirna, dan kenyataan itu hanya terjadi di masa mendatang. Al-Ghazali memandang khauf sebagai hati yang sakit dan terbakar, karena adanya bayangan atau imajinasi tentang sesuatu yang dibenci di masa mendatang. Abu Hafs menerangkan bahwa takut adalah cambuk Allah yang digunakannya untuk menghukum manusia yang berontak keluar dari ambang pintunya. Takut adalah pelita hati. Dengan takut akan tampak baik dan tampak buruk hati seseorang. Abu Umar Al-Dimashqi menegaskan bahwa orang yang takut akan dirinya sendiri melebihi rasa takutnya kepada musuh. Selanjutnya Abu Al-Qasim Al-Hakim memandang orang yang takut kepada sesuatu yang akan lari darinya, sedangkan orang yang takut kepada Allah akan lari kepadanya. Ahmad Al-Nuri menegaskan seseorang yang takut adalah yang lari dari Tuhannya kepada Tuhannya. Kemudian Syah Al-Kirmani berpendapat tanda rasa takut adalah sedih yang terus-menerus, dan menurut sufi lain, tanda rasa takut adalah kebingungan dan menunggu-nunggu di pintu gerbang kegaiban. Lalu ada roja atau harapan. Menurut Al-Qushairi, roja adalah keterpautan hati kepada sesuatu yang diinginkannya terjadi di masa yang akan datang. Seperti halnya takut yang tadi, juga berkaitan dengan apa yang akan terjadi di masa datang. Hati menjadi hidup oleh harapan-harapan akan lenyap beban di hati. Harapan adalah melihat kegemilangan ilahi dengan mata keindahan. Harapan adalah kedekatan hati kepada kemurahan Tuhan. Harapan berarti melihat pada kasih sayang Allah yang maha meliputi. Al-Ghazali memandang raja sebagai senangnya hati karena menunggu sang kekasih datang kepadanya. Khauf dan raja adalah dua kata yang senantiasa bergandengan dan tidak akan putus. Jika terputus, bukan khauf dan raja namanya. Jika seseorang berkata, aku berharap terbitnya matahari di saat terbit dan aku takut terbenamnya di saat terbenam, ucapan itu menurut Al-Ghazali bukanlah khauf dan raja karena ada yang terputus. Tapi jika ada yang mengatakan, aku berharap turun hujan dan aku takut berhentinya, itulah ucapan yang menunjukkan keterpautan khauf dan raja. Selanjutnya, Abu Ali Al-Ruzbari memandang khauf dan raja seperti sepasang sayap burung. Apabila takut dan harap keduanya tidak ada, maka si burung akan terlempar ke jurang kematiannya. Raja berarti suatu sikap mental optimis dalam memperoleh karunia dan nikmat ilahi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Dalam pandangan Al-Sarraj, raja merupakan hal yang mulia. Selanjutnya ada tumak ninah. Secara literal, tumak ninah berarti tenang, tentram. Tidak ada perasaan khawatir atau was-was. Tak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran, karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Tumak ninah menurut Al-Sarraj adalah hal yang paling tinggi. Tumak ninah bagi hamba berarti kuat akalnya, kuat imannya dalam ilmunya, bersih ingatannya, dan kokoh realitasnya. Beberapa firman Allah tentang tumak ninah diantaranya Quran Surat Al-Ra'd ayat 28, kemudian Quran Surat Al-Fajr ayat 27. Selanjutnya ada musyahadah. Dalam perspektif tasawuf, musyahadah
berarti melihat Tuhan dengan mata hati tanpa keraguan sedikitpun, bagaikan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hal ini berarti bahwa dalam tasawuf, seorang sufi dalam keadaan tertentu dapat melihat Tuhan dengan mata hatinya, sehingga boleh jadi hanya bagi mereka Tuhan itu dapat dilihat. Hal ini misalnya tertera dalam permohonan Nabi Musa alaihissalam untuk melihat Tuhan. Musa berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Dalam surah Al-Kahf ayat 143. Para sufi juga meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW dapat melihat Tuhan ketika melakukan Mi'raj. Kemudian menurut Al-Sarraj, musyahadah adalah hal yang tinggi juga. Ia merupakan gambaran-gambaran yang menambah hakikat keyakinan. Tingginya musyahadah ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Al-Kahf ayat 37 yang bunyinya, "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menyaksikannya." Menyaksikan dalam ayat ini berarti menghadirkan hati atau kesaksian hati, bukan dengan mata. Hal musyahadah ini dapat dikatakan merupakan tujuan akhir dari tasawuf, yakni menemukan puncak pengalaman rohani, kedekatan seorang hamba dengan Allah. Macam yang terakhir yaitu yakin. Perpaduan antara pengetahuan yang luas dengan mendalam, dengan rasa cinta dan rindu yang bergelora, bertaut lagi dengan perjumpaan secara langsung. Tertanamlah dalam jiwanya dan tumbuh bersemi perasaan yang mantap. Dialah yang dicari itu. Perasaan mantapnya pengetahuan yang diperoleh dari pertemuan secara langsung, itulah yang disebut dengan al-yakin. Al-yakin adalah kepercayaan yang kokoh, tak tergoyahkan tentang kebenaran pengetahuan yang ia miliki, karena ia sendiri menyaksikannya dengan segenap jiwanya. Keyakinan menurut Al-Sarraj merupakan hal yang tinggi. Ia adalah pondasi dan sekaligus bagian akhir serta pangkalan terakhir dari seluruh ahwal. Dengan kata lain, seluruh ahwal terletak pada keyakinan yang nampak atau zohir. Puncak dari keyakinan ini diisyaratkan Allah dengan firman-Nya. Sesungguhnya dalam surat Al-Hijr ayat 75, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Kemudian dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 20, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.